Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Makassar akan melakukan demonstrasi konseptual dengan materi coaching supervisi akademik. Dengan saya Harman dari SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah. Bersama saya Ramli dari SMP Negeri 19 Makassar. Dan saya Sasmitra Sari Ismail dari UPT SPF SD Impres Borong Jambu 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Sebelum kita melakukan proses coaching sebentar bersama Pak Ramli, ada hal-hal yang perlu kita bahas dulu sehingga Pak diskusi kita ini, coaching kita hari ini berjalan dengan baik ya. Dari beberapa hal yang kita lakukan pada saat ini, semoga coach dan coaching pada saat berdiskusi akan berjalan sesuai alur kita, serta pertanyaan yang Pak Harman nanti ajukan akan berbobot dan sesuai dengan kata kunci. Adapun pada saat proses coaching itu tetap melakukan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta dapat memaksimalkan pendapat dari coaching sebentar ya. Selanjutnya ada indikator ketercapaian yang Pak Harman ingin capai pada saat proses coaching ini? Ya. Untuk kompetensi yang ingin kami kembangkan atau saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama kehadiran penuh dari seorang coach ini, kemudian prosesnya aktif antara coaching dan coachee, dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Luar biasa. Jadi kompetensi yang ingin Pak Harman tadi capai, ada indikator ketercapaian tujuan spesifik yang Pak Harman ingin capai? Setidaknya ada dua. Yang pertama kehadiran penuh daripada coachee ini, kemudian yang kedua pertanyaan yang berbobot yang tentu membuat proses coaching ini lebih menarik untuk diikuti. Ya, bagus sekali ya Pak Harman. Jadi dari tadi itu tujuan serta indikator yang Pak Harman kemukakan telah menggambarkan garis besar tentang coaching Pak Harman sebentar. Terus tujuan dari yang kegiatan coaching hari ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan kita melakukan coaching ini adalah untuk supervisi akademik. Tentu dari kegiatan coaching ini tujuan yang saya ingin capai adalah ketika si coach ini menyampaikan permasalahan-permasalahannya dan bisa terselesaikan melalui proses coaching ini. Jadi apa yang kemudian mereka sampaikan, kemudian mereka simpulkan sendiri apa yang menjadi permasalahannya. Saya kira seperti itu untuk indikator pencapaian dalam coaching ini. Seperti itu, Bu. Luar biasa Pak Harman. Jadi kita sebentar berdiskusi kembali setelah observasi yang setelah coaching yang Bapak lakukan sama Pak Ramli. Demikian dulu Pak Harman. Assalamualaikum Pak Harman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ramli? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Apa kesibukan akhir-akhir ini Pak Ramli? Kalau kesibukan sekarang barangkali banyak di sekolah saja Pak. Dalam proses coaching ini kira-kira apa topik pembahasan yang ingin kita bahas di coaching kali ini? Yang menarik sih yang saya rasa selama ini di sekolah itu ini masalah beban kerja barangkali Pak. Di sekolah itu saya kan di sekolah sebagai guru BK, sementara jumlah siswa dengan SDM itu masih belum memadai sih kalau saya lihat. Nah, ini yang saya kira perlu untuk saya bicarakan sama Pak Harman. Jadi lebih kepada beban kerja dengan Betul, Pak, betul. tugas Ya. sebagai guru BK dan juga banyaknya siswa yang harus dihadapi. Betul. Banyak siswa, banyak masalah. Nah, akhirnya Pak Ramli datang mengajukan masalahnya ke saya, begitu ya? Bukan mengajukan masalahnya, melakukan apa istilahnya coaching ya. Ya. Kemudian apa kira-kira tujuan daripada coaching ini yang Pak Ramli ingin capai? Saya tentunya ingin supaya paling tidak ada jalan keluar Pak, ada solusi atau barangkali siapa tahu ada wawasan baru yang saya bisa dapatkan melalui sesi coaching ini. Oke, jadi
jalan keluar ya dari Ya, permasalahannya tadi yang beban beban. kerjanya yang begitu banyak. Kemudian apa kira-kira harapan dari setelah kita melakukan diskusi coaching ini? Apa harapan dari Pak Ramli ini? Saya berharap apa yang saya alami di sekolah ini, beban yang saya hadapi di sekolah ini, menangani masalah-masalah itu, barangkali ada pemikiran yang baru, ada sesuatu yang baru, ada alternatif solusi-solusi yang barangkali saya bisa pertimbangkan untuk nanti saya pilih ketika di sekolah. Oke, jadi dengan topik beban kerja, kemudian harapannya supaya ada alternatif masalah yang bisa digali dari coaching ini sehingga mungkin menjadi pertimbangan sehingga menjadi solusi ke depannya Pak Ramli. Oke, Pak Ramli, kira-kira bagaimana sebenarnya gambaran situasi yang terjadi di sekolahnya Pak Ramli sehingga mengangkat topik ini sebagai yang tadi itu ya, beban kerja yang mungkin terlalu banyak sementara tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa dan SDM sebagai Pak Ramli guru BK satu-satunya di sekolah Pak Ramli. Di sekolah, ya. Idealnya kan memang satu guru BK itu kan menangani sekitar 150 sampai 160. Nah, di sekolah itu ada 1000-an siswa, sementara guru BK-nya itu dulu bertiga, tapi satunya sudah pensiun, berarti sekarang tinggal berdua. Sehingga sementara di sekolah itu ada 33 kelas, Pak. Ada 33. Berarti saya bagi dua. Berarti saya menangani kelas 1, kemudian bagi dua kelas 2-nya, kemudian guru yang satunya itu menangani kelas 3 dan bagi dua yang kelas 2-nya. Nah, kondisi itu tentu tidak ideal untuk menangani masalah-masalah, sementara kan masalahnya anak-anak itu betul-betul kompleks ya, apalagi mengajar di SMP yang tentu lebih banyak permasalahannya sekarang ya, dengan pembagian kerja yang begitu banyak juga. Akhirnya dilakukanlah pembagian job di antara dua guru BK ini. Kemudian apa sebenarnya pengaruhnya ini dengan kinerja Pak Ramli? Apakah berpengaruh juga terhadap ke keluarga atau komunikasi dengan guru yang lain, atau ada stakeholder lain yang kemudian ikut berpengaruh juga dengan beban kerja ini Pak Ramli? Tentu saja Pak, ini sangat berpengaruh, terutama ketika ada masalah misalnya terjadi di sekolah. Nah, biasanya sih berturut-turut ya, satu kali duduk itu hampir 2-3 kasus bersamaan yang terjadi, sehingga otomatis saya untuk mau mengerjakan tugas-tugas yang lain itu akhirnya tidak bisa. Kadang waktu habis satu hari itu hanya untuk menangani satu masalah, dua masalah. Sementara kan sebagai guru, tugas itu kan tidak hanya secara menangani masalah, tapi tentu ada tugas-tugas yang administrasi, ada pembimbingan. Nah, itu akhirnya tidak jalan. Nah, ternyata Pak yang lebih sih, karena biasa sudah jam pulang misalnya, masih ada masalah yang belum selesai, akhirnya diselesaikan juga. Jadi, tapi tidak dibawa sampai di rumah masalahnya? Alhamdulillah sih tidak, tidak. Gitu. Justru, nah ini yang jadi problem biasa kalau ada di rumah yang terbawa ke sekolah, tentu biasanya dampaknya ke anak-anak. Nah, ini saya kira Pak yang betul-betul berpengaruh di sekolah. Berarti beban pikiran, beban kerjanya Pak Ramli ini bertambah. Dari sekolah sudah ada, kemudian di rumah juga kadang masalah di rumah, beban di rumah dibawa ke sekolah. Bagaimana memanajemen itu Pak Ramli supaya tidak menjadi bumerang tersendiri bagi Pak Ramli, misalnya menambah masalah malah kalau dibawa di sekolah, yang selama ini dilakukan bagaimana itu? Meskipun sih sebenarnya jarang, tidak selalu, artinya saya ini mampu mengatur itu supaya apa yang terjadi di rumah itu saya tidak bawa ke sekolah, dan atau masalah yang ada di sekolah saya juga tidak bawa ke rumah. Alhamdulillah sih tidak selalu terjadi seperti itu. Malah seingat saya mungkin hanya 1 atau 2 kali saja selama saya bekerja. Artinya saya masih bisa kok menahan diri, membedakan wah ini masalah sekolah, ini masalah rumah. Istilahnya. Ya, betul. Oke. Kemudian dari permasalahan Pak Ramli ini, adakah kira-kira ada yang stakeholder pendukung yang kira-kira bisa dilibatkan atau terlibat dalam beban kerja Pak Ramli, mungkin kepala sekolah atau stakeholder yang lainnya Pak Ramli? Ya,
Kalau yang ada sekarang, ini kan ada program dari Pemkot Laskar Pelangi. Nah, ini kemarin ada penempatan 1 orang untuk menjadi administrasi di BK. Itu kemudian saya kembali menghadap sama kepala sekolah supaya bisa ditambah lagi 1 Laskar Pelangi. Jadi alhamdulillah sekarang ada Laskar Pelangi atau guru pembantu begitu yang membantu di kekurangan SDM tadi, akhirnya terbantu dari sisi ini. Jadi ada honorer lah seperti itu, ada Laskar Pelangi yang membantu ya. Oke, kemudian dari permasalahan, kemudian stakeholder yang mendukung, faktornya juga sudah ada, bentuk-bentuknya sudah ada. Kira-kira menurut Pak Ramli ini, kondisi ideal seperti apa yang Pak Ramli inginkan dengan beban kerja tadi? Bagaimana sebenarnya mewujudkan, kemudian bagaimana mewujudkan harapan dari Pak Ramli tadi itu dengan banyaknya beban kerja ini? Ya. Kalau yang ideal sih di sekolah itu memang butuh sekitar 7 guru BK Pak. Artinya kalau sekarang itu punya harus 2 sebanding lurus yang betul. Jadi kalau sekarang itu ada 2 guru BK dengan jumlah siswa yang katakanlah 33 kelas, memang butuh sekitar 7 guru BK. Berarti kurang berapa ini? Kurang 5 guru BK begitu. Nah, ini saya kira kondisi yang ideal, yang soalnya saya berharap paling tidak mungkin minimal 5 lah guru BK kalau tidak bisa 7. Sementara upaya yang sudah dilakukan saat ini kan harusnya memang ada pengusulan dari kepala sekolah. Kalau usaha sih yang sudah saya lakukan itu tadi, saya sudah berbicara sama kepala sekolah, saya sudah bermohon. Tapi kan untuk realisasinya ini butuh juga proses, butuh waktu. Jadi untuk sementara sih terbantukan sekali dengan hadirnya Laskar Pelangi ini di sekolah 2 orang. Jadi dengan beban kerja tadi ini, kemudian banyak rombel, banyak siswa, akhirnya menjadi beban. Apa strateginya Pak Ramli ini supaya tidak semakin menjadi beban? Apa kira-kira misalnya langkah-langkah yang dilakukan supaya tidak menjadi beban selama ini Pak Ramli? Saya tentu saya bagi peran dengan guru BK yang satunya. Misalnya kalau ada masalah yang terjadi di kelas ini, saya yang tangani. Kalau misalnya terjadi di kelas ini, guru yang satunya yang tangani. Kalau misalnya ada siswa yang sakit, ada siswa yang meminta izin atau ada keluhan dari orang tua, maka guru yang Laskar ini yang membantu menangani. Jadi dibagi-bagi seperti itu supaya merata dan tidak memberatkan satu pihak. Oke. Kemudian kira-kira Pak Ramli ini, saya ingin mendengarkan apakah ada satu kasus yang betul-betul membuat Pak Ramli ini merasa bebannya ini agak berat, dan mungkin kasus ini besar akhirnya menjadi beban tersendiri Pak Ramli. Kemudian kalau ada yang seperti itu, bagaimana menyelesaikannya Pak Ramli? Kalau yang beban itu dalam artian menyita waktu, paling mungkin Pak masalah-masalah yang seperti bullying. Ini kalau terjadi biasanya sih penanganannya itu 1-2 hari, karena misalnya ada anak-anak yang melakukan, biasanya sih tidak cukup sampai dimediasi saja oleh pihak sekolah, tapi biasanya orang tuanya diundang. Nah, orang tua itu diundang itu butuh proses juga, disurati, ditelepon, besoknya datang. Artinya ditangani aja. Berarti ada satu masalah yang tidak bisa selesai saat itu, tapi harus 1 atau 2 hari dulu prosesnya. Oke. Jadi setidaknya dari beban-beban yang dilakukan ini, Pak Ramli bisa melakukan pengaturan meskipun agak banyak rombelnya. Kemudian Pak Ramli memiliki kecakapan ini, keterampilan untuk mengatur hal itu. Kemudian kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita petik dari coaching kali ini Pak Ramli sekaitan dengan permasalahan ini? Kalau selama sesi coaching ini yang saya dapat tentunya terutama tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, saya tentu menyadari bahwa ternyata selama ini apa yang saya pikirkan bahwa pekerjaan ini misalnya berat, itu ternyata dengan sendirinya itu terjawab. Ya, artinya sudah ada ternyata bantuan, sudah ada peranan dari kepala sekolah, sudah ada ini, dan biasanya hal-hal seperti itu kan tidak disadari. Ya, dan ternyata justru selama ini itu yang sudah ada. Jadi apa kira-kira yang menjadi insight barunya Pak Ramli dengan membahas
permasalahan atau topiknya pada kali ini. Ya, hal yang saya dapatkan atau wawasan yang barangkali yang saya akhirnya muncul dari sesi ini, Ya, ternyata hal yang menjadi beban terutama di sekolah itu lantaran tidak idealnya antara jumlah gurunya dengan siswanya, siswa, ya. ya, sehingga memang perlu ada upaya dari pihak sekolah terutama pimpinan sekolah, kepala sekolah ya, untuk melakukan permohonan pengadaan barangkali tenaga honorer atau apa yang memang betul-betul berlatar belakang guru-guru BK. Ini saya kira yang saya dapat Pak dari sesi ini. Ya, insight barunya ini Iya. pelajarannya supaya ada solusinya tadi, Ya, termasuk betul. dengan adanya pengajuan, kemudian ada perbantuannya. Ya. Kemudian bagaimana perasaannya kira-kira Pak Ramli setelah melakukan coaching ini? Apakah yang dulunya tadi ada was-was, kemudian ada perasaan senang, bahagia dan sebagainya? Ya alhamdulillah, tadi selama sesi tentunya senang ya, Ya. senang, akhirnya dapat hal yang baru, pemikirannya akhirnya terbuka, ya, akhirnya sadar bahwa ternyata selama ini ada hal-hal yang tidak terpikirkan, tapi sebenarnya itu sudah hadir untuk membantu meringankan beban kita selama ini. Senang pastinya Pak dapat mengikuti sesi ini. Saya juga begitu pun merasakan senang dengan melakukan coaching dan Pak Ramli, dan semoga rasa senang ini tidak sampai di pertemuan kali ini, jadi ada tindak lanjut entah di mana, kapan dan tempatnya untuk kita melakukan coaching selanjutnya dengan permasalahan atau topik-topik yang kira-kira Pak Ramli bisa sampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya baik. Pak Ramli, semoga masalahnya bisa diselesaikan. Tentu kita sudah berikhtiar, yang bisa kita lakukan adalah berdoa, setelah berdoa kemudian bersabar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Harman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil diskusi sama Pak Ramli, apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Pak Ramli dan kita semua tadi sudah menyaksikan kegiatan coaching dan mendapatkan insight baru dari coaching tersebut. Nah, seperti itu. Jadi indikator tadi yang Pak Harman harapkan pada saat coaching apakah sudah tercapai? Ya, sebagaimana yang ditanyakan tadi sebelum kita observasi atau pada saat pra supervisi, setidaknya ada dua yang ingin saya capai tadi. Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu yang sudah saya lakukan ke Pak Ramli tadi. Seperti itu. Dari tadi saya memperhatikan selama Pak Harman dan Pak Ramli berdiskusi, alhamdulillah sudah luar biasa, sudah berjalan sesuai alur tirta. Ya. Adapun hal-hal yang saya perhatikan tadi yaitu mulai dari topik, tujuan, harapan, serta pengaruh stakeholder, serta kondisi ideal sampai langkah-langkah dan kesimpulan yang Pak Harman lakukan itu luar biasa, sudah sesuai dengan langkah-langkah coaching yang diinginkan pada saat supervisi akademik. Kemudian pada alur kita yang terutama pada topik tentang beban kerja, kemudian Pak Harman juga tadi sudah identifikasi ternyata Pak Ramli memiliki beban kerja ya luar biasa karena dia guru BK dari 1000 siswa ya Pak Harman. Terus pada saat Pak Harman menanyakan tentang rencana aksi dari Pak Ramli sendiri tadi, yang bagaimana dia menemukan ternyata manajemen profesional yang dilakukan itu baik di rumah dengan di sekolah itu sudah luar biasa, serta ada tanggung jawab yang ditemukan Pak Ramli yang tanpa dia sadari pada saat akhir diskusi itu ternyata ada solusi yang terlihat tanpa dia sadari. Itu luar biasa Pak Harman. Padahal itu bukan hipnotis itu. Ya. Makanya saya dari proses coaching yang Pak Harman lakukan itu sudah sangat menggambarkan bagaimana pentingnya kita pada saat melakukan pertanyaan itu memang harus memiliki pertanyaan-pertanyaan pemantik yang luar biasa. Kemudian rencana tindak lanjut Pak Harman untuk meningkatkan kompetensi setelah coaching ini ada? Kalau kompetensi coaching itu kan ada 3 yang tadi sudah berjalan 2. Setidaknya untuk coaching berikutnya dan Pak Ramli ataupun siapapun ini sudah lengkap ketiganya. Yang pertama kehadiran penuh dari coaching ini, kemudian prosesnya lebih aktif, lebih banyak diskusi,
kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi atau lebih menjurus lagi, lebih mendalam lagi kepada coach, dan ini salah satu kompetensi dan yang harus dimiliki oleh seorang coach. Seperti itu, Bu. Luar biasa. Semoga setelah coaching ini kita sama-sama belajar lebih baik lagi untuk melakukan coaching supervisi akademik di sekolah kita masing-masing, dan andai kata pun ada hal yang perlu kita kembangkan, kita bisa memiliki rencana tindak lanjut untuk ketemu mungkin di luar, untuk bisa berdiskusi kembali, sehingga kita berdua juga, saya sebagai pribadi juga bisa mengembangkan diri saya secara lebih baik juga. Terima kasih bantuannya Pak Harman atas Sama-sama. coaching hari ini, serta juga Pak Ramli tadi luar biasa. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi